Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan perihal doa, Ustaz. Apakah kan kita dianjurkan meminta sesuatu yang optimis ketika berdoa? Misal meminta surga Firdaus dan bersama Nabi, insya Allah. Apakah ketika kita berdoa seperti ini, ketika kita dalam posisi berdoa, tapi mulai pesimis dengan doa karena tidak yakin apakah Allah akan mengabulkan ini bagian dari ragu dengan Allah atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Pak Sidik ya. Terima kasih banyak, ini soal doa. Bagaimana dengan doa yang diucapkan dengan tidak yakin ya? Doa itu syaratnya harus yakin. Syarat doa itu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya, keyakinan itu nanti akan menyebabkan Allah juga, karena begini, ada hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku ketika meminta, dia prasangkanya bahwa ini pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Ya sudah, kata Allah, saya seperti prasangka itu. Allah juga berat juga mau mengabulkan karena kita tidak yakin. Sama kayak kita mau minta sesuatu ke orang ya. Kalau kita meminta sesuatu ke pejabat misalnya, ngasih proposal ke pejabat. Itu kalau kita tidak yakin, ya pejabat juga itu asal-asal dia taruhlah itu permintaan kita. Tapi ketika kita menunjukkan dengan yakin, menunjukkan bahwa kita butuh dengan itu, maka orang memberi ini akan kita terlihat antusias ya. Coba Pak, misalnya Bapak datang dari bekerja, datang ke rumah, ada 2 anak menyambut. Kita ada bawa coklat, Ini Bapak punya coklat nih, siapa yang mau? Anak yang pertama dia sambil main nonton TV, kata dia, taruh aja di meja Pak, ya kan? Anak yang kedua berlari dengan antusias, Pak, mau Pak. Itu Bapak kasih ke siapa? Pasti Bapak akan memberi kepada yang kedua. Kenapa? Karena dia antusias. Kita belajar dari iblis. Coba lihat, iblis itu di dalam Al-Quran dia meminta sesuatu yang tidak mungkin. Apa permintaan iblis? Iblis mengatakan, qala rabbi iblis itu, coba begini, urutannya begini. Iblis itu melakukan dosa besar, pelanggaran besar. Dia durhaka kepada Allah, diusir dari surga. Iblis. Ya, diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Ketika dia diusir, iblis itu masih sempat meminta kepada Allah sebuah permintaan yang untuk seorang pendosa seperti iblis, ini permintaan terlalu besar. Dia baru saja dimarahi oleh Allah, diusir dari surga. Tapi sebelum keluar dia mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Udah bikin kesalahan, minta panjang umur lagi sampai hari kiamat. Kan luar biasa iblis itu. Tapi dia mengucapkan dengan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan ini. Allah akan mengabulkan ini. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala jawab? Qala innaka minal munzarin. Maka Allah mengatakan, engkau akan termasuk orang yang aku panjangkan usianya sampai hari kiamat. Jadi lihat, bagaimana seorang pendosa, kita ini pendosa, tapi tidak sebesar dosa iblis. Iblis ini durhaka berhadapan dengan Allah, dia durhaka. Di tengah kedurhakaannya, dia masih meminta dengan yakin untuk sesuatu yang besar. Udah nggak tahu diri iblis ini, habis bikin kesalahan, minta yang besar. Tapi Allah mengabulkan, luar biasa. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Aku akan panjangkan usiamu seperti yang kau minta sampai hari kiamat, sampai hari yang yang maklum, hari kiamat, hari yang dikenal, yang diketahui. Jadi syarat berdoa itu adalah memang harus yakin, ya, tidak boleh tidak yakin. Kecuali meminta sesuatu yang memang tidak mungkin ya. Tadi ada bagaimana Ustadz kalau kita meminta bersama-sama dengan Nabi di surga. Waduh, ini permintaan berat. Seorang sahabat dulu, dia melayani Rasulullah seharian penuh, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, sekarang kau boleh meminta apapun, kau boleh minta. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemanimu bersama dengan engkau di dalam surga. Rasulullah mengatakan,
Adakah permintaan yang lain? Jangan yang ini tidak mungkin. Karena saya nabi, saya nabi terbaik. Masa mau sama-sama dengan engkau? Tentu tempat saya lebih tinggi daripada kalian. Tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya permintaan yang lain kecuali ini. Saya tidak punya permintaan lain kecuali ini. Ya, tidak ada yang lain. Cuma ini. Kata Rasulullah, tidakkah kau minta kekayaan? Tidakkah kau minta jabatan, kekuasaan? Tidak ya Rasul, cuma ini. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin bersama-sama dengan engkau di dalam surga. Permintaan besar. Nah, Rasulullah SAW tidak menjawab itu. Beliau mengatakan, bantu saya untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud. Ya, bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi disuruh sahabat ini untuk meningkatkan ibadahnya agar dia bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama dengan para nabi. Jadi sebetulnya ya kalau berdasarkan hadis ini ya sebetulnya mungkin bersama-sama dengan nabi itu, tapi syaratnya ya kita meningkatkan ibadah kita. Ya, begitu ya. Terima kasih.